Untuk tema pembahasan kali ini, kita simak pandangan pertama dari Da'i Salafi, yaitu Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Diterangkan dalam hadits Ummu Salamah, riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW kalau selesai sholat, beliau hanya duduk sekadar membaca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu beliau berbalik ke makmum. Iya, maka itu kadarnya. Tidak boleh dia lama-lama menghadap ke depan. Karena itu kalau imamnya dia selalu menghadap ke depan menghabiskan zikirnya, itu dari bentuk milisi sunnah. Karena itu dari sunnah-sunnah di sehari semalam itu, ini juga termasuk sunnah ya, terkait dengan imam. Dan terkait dengan makmum juga. Sebab kalau terhadap imam seperti itu, terhadap makmum juga, dia bukan berbalik ke belakang, tapi makmum merubah gerakannya atau merubah duduknya di sekadar bacaan itu. Iya. Maka itu duduk yang sebentar saja, lalu dia menghadap kepada makmumnya kalau dia imam. Kalau setelah itu dia mau balik lagi ke arah yang lain, nah itu kembali kepadanya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Berikutnya pandangan dari Da'i Muhammadiyah, yaitu Ustadz Mujiman. Dan bagi imam itu hendaknya ketika hendak berbalik menoleh ke arah makmum, maka berbalik menolehnya tersebut sesudah menyelesaikan istighfar dan Allahumma antas salam. Jadi setelah salam tidak langsung berbalik ke arah makmum. Memang berbalik ke arah makmum itu sunnah. Berbalik ke arah makmum itu sunnah, tapi tidak langsung. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, baru berbalik ke arah makmum. Jadi ada jeda istighfar 3 kali dan zikir Allahumma antas salam, baru berbalik ke arah makmum. Berbaliknya bisa menghadap ke arah kanan, bisa pula berbalik ke arah makmum secara totalitas. Selanjutnya dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis oleh Ustadz Amin Mukhtar. Imam selesai sholat menghadap ke jamaah atau ke kiblat, apakah ada dalilnya? Ya. Si imam. Bagi imam ya Bu ya. Gini, ini dalilnya ada beberapa peristiwa. Pertama, Nabi balik setelah salam itu langsung ke arah lurus. Ke makmum lurus. Terkadang Nabi melihat makmum yang sebelah kiri beliau. Kaditu. Terkadang Nabi menghadap yang ke sebelah kanan beliau. Jadi tidak selalu lurus. Ini semua menunjukkan dibolehkan imam selesai sholat itu menghadap makmum, bisa dengan cara lurus ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Di antara dalilnya ini yang lurus, seperti yang disampaikan oleh Samurah bin Jundab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza sholla sholatan, apabila beliau telah menyelesaikan satu sholat, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Aqbala ala biwajhihi menunjukkan lurus, dinas menghadap. Itu contoh dalilnya. Dalil yang kedua, menggunakan bahasa dalam hadis Al-Barra bin Azib. Kata Al-Barra bin Azib, kunna idza sholaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami bermakmum sholat di belakang Nabi, ahbabna annakuna an yaminihi, maka saya berharap senang memilih saf yang sebelah kanan dari beliau, sebab terkadang yukbilu alaina biwajhihi, beliau terkadang menghadap arah kami yang sebelah kanan dari beliau. Nah begitu juga dalam hadis yang lain, terkadang juga beliau ke sebelah kiri, tapi ke kiri paling jarang. Kebanyakan itu ke kanan dan lurus.
Maka inilah kurang lebih disyariatkan bagi makmum menghadap jamaah dengan bentuk seperti tadi. Begitu? Beralih pada pandangan dari Dai Nahdlatul Ulama yaitu Gus Baha. Kalau sampean sholat imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong. Buka serong koyo wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan? Nggak ada kan? Mau nambah jawab, yang madhep ngetan kubu sebelah, aneh. Ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi di tek-tek hadis sahih, itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa sarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, tidak pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan cepet. Resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga wis kadung Allahu Akbar langsung duduk karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel, kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep ngetan. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disarah-sarah disebut ahyanan. Sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang terus astagfirullahaladzim buanter untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan ba'das sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bar salam wis bar lodul. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus untuk kelas kamu maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi utut. Wah, ini malah lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini? Biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo. Ke situ naik unta atau naik kuda, terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi subhanallah alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai, Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngetan. Kok malah takok sunat ngaji sik lagi takok. Senengane bugat.
Ya ngaji sik, alim sik, lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. So ini ndak usah alim takok nggugat. Mana sunnahnya kalau Nabi madhep ngalor? Sesuk tak takokno, mana sunnahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok so. Kita lanjutkan dengan Ustadz Nur Khalid Syaifullah dari Majelis Tafsir Al-Quran. Begitu salam, kemudian menghadap makmumnya sambil berzikir. Itu tidak masalah, sah-sah saja. Dalam hadis riwayat Bukhari, sesuatu halaman 205 itu juga disebutkan demikian. An Samurah bin Jundab qala. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat, beliau menghadap kepada kami, yaitu para sahabat-sahabat beliau. Sah-sah saja kalau dia jadi imam, begitu salam terus menghadap makmum sambil berzikir. Terakhir kita simak pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Saya sering melihat imam sholat berjamaah pada sholat miring ke kanan. Ini kiblat. Kiblat. Agak-agak kiblat sudah. Habis sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Miring ke kanan. Miring kanan. Terus anaknya nanya, ma, ya, itu imamnya kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Kenapa imam itu miring ke kanan? Hadis riwayat Muslim. Kenapa miring ke kanan? Karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi pun miring ke kanan. Nih, ambil nih barokah sebelah kanan. Itu alasannya. Tapi hadis riwayat Bukhari ada Nabi tidak miring ke kanan. Nabi ngadap ke jamaah. Bedanya sekarang banyak imam kalau ngadap ke jamaah dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Kalau Nabi dulu ngadap ke jamaah, Nabi meriksa. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mengapa tak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Andai saya gubernur, saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Itulah pentingnya anak-anak kita yang tadi paham agama menjadi pemimpin, maka dia bisa mengontrol jamaah. Yang miring ke kanan baik, yang menghadap ke jamaah pun baik. Gak usah dipermasalahkan. Yang langsung imam selesai langsung pulang, mungkin dia sakit perut.